Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, gimana caranya perusahaan-perusahaan raksasa global itu kayaknya selalu selangkah di depan? Di tengah dunia yang kacau balau, penuh perang dagang, pandemi, krisis, mereka bukan cuma bertahan, tapi malah makin merajai. Seolah-olah mereka punya bola kristal buat melihat masa depan. Nah, apa sebenarnya senjata rahasia mereka? Yuk, kita bongkar sama-sama. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana cara mereka menavigasi kekacauan dan selalu keluar sebagai pemenang? Ini bukan sihir, ini bukan kebetulan. Ada sebuah sistem di baliknya. Dan itulah misteri yang akan kita pecahkan sekarang. Oke, untuk memulainya, kita perlu geser cara pandang kita dulu. Kita harus paham satu konsep kunci. Di era modern ini, perusahaan global itu nggak lagi sekedar bisnis. Mereka itu seperti negara kecil. Dan ini bukan cuma kiasan loh. Bayangin deh, sama kayak sebuah negara, mereka punya kebijakan luar negeri, mereka harus memantau politik global, dan mereka membuat keputusan strategis bukan cuma berdasarkan laporan keuangan, tapi berdasarkan peta kekuatan dunia. Ini udah bukan lagi soal untung rugi doang. Ini soal bertahan hidup di panggung global yang super kompleks. Dan inilah dia jawabannya. Namanya Intelligent Corporate. Seperti yang bisa kita lihat, ini bukan cuma sekedar ngumpulin data biasa. Ini adalah sebuah sistem yang terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan yang paling penting, menggunakan informasi strategis. Tujuannya cuma satu, mengantisipasi perubahan, bahkan sebelum perubahan itu terjadi. Tentu aja, ini semua bukan cuma teori di atas kertas. Perusahaan-perusahaan terbesar di dunia itu punya unit khusus, bahkan divisi yang tugasnya menjalankan misi intelijen ini. Nah, biar lebih kebayang, ayo kita bedah beberapa contoh nyata, beberapa studi kasus dari para raksasa ini. Kita mulai dari yang klasik Shell. Mereka ini bisa dibilang salah satu pionir di bidang ini. Sejak tahun 1970-an loh, mereka udah terkenal banget menggunakan metode yang namanya scenario planning atau perencanaan skenario. Ini cara mereka buat menavigasi pasar energi yang ya kita tahu sendiri naik turunnya luar biasa. Nah, yang menarik dari pendekatannya Shell itu adalah mereka ini proaktif, bukan reaktif. Mereka nggak nunggu krisis datang baru panik. Justru mereka memetakan berbagai kemungkinan skenario di masa depan. Gimana kalau ada perang di Timur Tengah? Gimana kalau ada penemuan energi baru? Gimana kalau regulasi lingkungan berubah? Mereka siap untuk semua itu. Itulah kunci mereka bisa selamat dari berbagai krisis energi. Lanjut, kita ke IBM. Kalau buat IBM, Intelligent Corporate itu udah kayak mesin transformasinya. Kemampuan inilah yang bikin mereka bisa berevolusi total. Dari yang tadinya raksasa pembuat perangkat keras, sekarang jadi pemimpin di era AI dan komputasi awan. Sebuah lompatan yang luar biasa. Jadi, poin krusialnya di sini adalah kemampuan mereka buat membaca masa depan. Mereka lihat, oke, dunia bakal bergerak ke arah AI dan cloud. Lalu, mereka pertaruhkan segalanya ke sana. Tanpa intelijen strategis ini, IBM mungkin udah jadi sejarah, sama kayak banyak raksasa teknologi lain yang gagal beradaptasi. Dan tentunya nggak lengkap kalau kita nggak ngomongin Amazon. Wah, kalau yang ini sih rajanya intelijen data. Mereka nggak cuma mengamati dan menganalisis, tapi mereka bisa secara aktif membentuk perilaku jutaan konsumennya di seluruh dunia. Nah, ini bagian yang paling bikin merinding. Sistemnya Amazon itu canggih banget, sampai bisa memprediksi barang apa yang akan Anda beli, bahkan sebelum Anda kepikiran buat nyari barang itu. Ini bukan lagi soal merespons permintaan pasar, ini soal menciptakan permintaan itu sendiri. Hebat sekaligus sedikit menakutkan kan? Oke, jadi kita udah lihat gimana intelligence ini dipakai untuk urusan pasar dan teknologi. Tapi, ternyata cakupannya jauh-jauh lebih luas dari itu. Intelligence corporate juga jadi alat vital buat menavigasi permainan politik global yang taruhannya sangat tinggi. Coba dilihat raksasa teknologi kayak Apple atau Meta. Tim intelijen mereka itu kerjanya udah kayak diplomat atau agen rahasia. Mereka terus-menerus memetakan peta kekuasaan global. Mereka harus paham banget soal undang-undang privasi data di Eropa, kebijakan anti-monopoli di Amerika Serikat, sampai regulasi sensor di negara lain. Salah langkah sedikit saja, ruginya bisa miliaran dolar. Slide ini nunjukin contoh yang paling nyata saat ini, persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dampaknya, rantai pasok teknologi global berantakan. Nah, pemain kunci kayak Huawei dan TSMC ini dipaksa untuk pakai intelligence mereka bukan lagi cuma buat bisnis, tapi buat bertahan hidup secara geopolitik. Mereka harus pintar-pintar memilih pihak atau cari cara supaya nggak keinjak di tengah-tengah pertarungan dua gajah. Mari kita satukan semua kepingan puzzle ini.
Jadi setelah semua kerja keras membangun kemampuan intelijen yang super canggih ini, apa sih sebenarnya tujuan akhirnya? Buat apa ini semua? Ada intinya, semuanya mengerucut ke 5 tujuan utama ini. 1. Antisipasi pasar, biar tahu tren sebelum jadi tren. 2. Pahami pesaing, biar tahu langkah mereka selanjutnya apa. 3. Kelola resiko, dari politik sampai teknologi. 4. Dukung keputusan-keputusan besar. Dan puncaknya, yang kelima, ini semua dilakukan untuk membangun keunggulan kompetitif yang nggak bisa ditiru pesaing lain. Jadi, kalau mau diringkas dalam satu kalimat, metafora radar ini pas banget. Intelijen korporat itu ibarat radar super canggih yang memungkinkan sebuah perusahaan melihat jauh menembus kabut masa depan. Bukan cuma lihat laporan keuangan, tapi lihat peta politik global, tren teknologi, dan pergerakan ekonomi dunia. Coba kita resapi konsep terakhir yang sangat kuat ini. Intelijen korporat itu bukan sekedar satu departemen atau satu divisi. Ini adalah sistem saraf strategis. Artinya, inilah sistem yang memungkinkan sebuah entitas global raksasa untuk bisa merasa, berpikir, dan bereaksi dengan cerdas dan cepat di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang cukup besar. Kalau perusahaan-perusahaan raksasa ini memang bertindak seperti negara, lengkap dengan kekuatan ekonomi dan kemampuan intelijen yang setara atau bahkan melebihinya, apa artinya itu bagi kita? Bagi kita sebagai individu, sebagai masyarakat, dan sebagai warga negara. Nah, itu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.